ke saya. Ya, terima kasih. Tema yang diambil oleh oleh Nur Afifah adalah pergaulan bebas. Menurut survei BKKBN tahun 2008, sebanyak 63% pelajar SMP dan SMA di Indonesia mengaku pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hampir sama dengan hasil survei KPA, Komisi Perlindungan Anak, bahwa 62,7% remaja Indonesia pernah melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Pertanyaannya adalah, menurut Anda, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana solusi mengatasi pergaulan bebas tersebut? Silakan, waktunya 5 menit. Solusi agar tidak terjadi pergaulan bebas adalah dengan meningkatkan pembelajaran akhlak sekolah-sekolah dan agar remaja ini tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Sudah? Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Nur Afifah. Berikutnya yang ketiga, Siti Humairah. Silakan mengambil pertanyaan. Terima kasih. Tema yang diambil oleh Siti Humairah adalah tema kedua, yaitu banjir. Musibah banjir hampir selalu terjadi setiap tahun di ibu kota Jakarta dan daerah-daerah lainnya. Hal ini membuat warganet bertanya tentang kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi banjir tersebut. Menurut Anda, benarkah protes yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah tentang banjir, sedangkan banjir dan bencana alam lainnya pada hakikatnya adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan, waktunya 5 menit. Menurut saya itu protesnya salah, karena bisa jadi banjir kan musibah dari Allah. Terus kalau kita artinya kita dengan menjabaki, membersihkan sungai, kalau bisa sungainya diperbesar, dan kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Bisa dilanjutkan, Humairah? Banjir kan musibah dari Allah. Terus kita sebenarnya hujan kan adalah rahmat Allah, dan air hujan kan penyembuh segala penyakit. Jadi bisa jadi kita mengambil air hujan dan bisa mengurangi kebanjiran. Kalimat yang terakhir bisa diulang. Dan banjir kan penyembuh segala penyakit. Jadi kita bisa mengambil air. Bisa mengambil air hujan dan bisa mengurangi banjir. Air hujannya diambil, itu maksudnya. Nggak banyak-banyak. Kita harus juga dengan menjaga lingkungannya. Harus penanam hutan gundul. Cukup dari saya. Terima kasih kepada Siti Humairah. Tepuk tangan yang meriah untuk Ketua OSIS. Berikutnya Saniatul Dawiro dari kelas 10 II1. Silakan mengambil pertanyaan.
oleh kandidat. Di beberapa daerah, khususnya di daerah pedesaan dengan kultur yang masih tradisional atau bagi sebagian anak pondokan, perjodohan sering kali diatur secara mutlak oleh orang tua. Padahal si anak tersebut masih punya cita-cita dan ingin melanjutkan sekolah atau mondoknya. Sehingga anak tersebut merasa simalakama antara patuh kepada orang tua atau meraih cita-citanya. Pertanyaannya adalah, sebagai generasi milenial, bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Dan bagaimana seandainya hal itu terjadi pada diri Anda? Pilih patuh pada orang tua atau lanjut meraih cita-cita. Silakan, waktunya 5 menit. Tolong mic-nya agak lebih dekat. Untuk berjodohan, ya misalnya terjadi kepada saya ingin melanjutkan cita-cita saya, ya dilihat dulu dia laki-laki yang baik atau bukan. Ya, untuk perjodohan, misalnya ya terjadi kepada saya. Misalnya saya ingin melanjutkan pendidikan atau nurut kepada orang tua. Ya tergantung untuk bagi saya. Melihat laki-lakinya dulu. Apakah dia agamanya baik? Baik, maka terimalah. Nah, seperti itu. Namun jika ingin, ya kan kita bisa pendidikan diselesaikan setelah menikah, kita bisa kuliah setelah menikah, kan itu juga bisa gitu. Namun kalau kita melihat dari laki-lakinya, ya udah srek lah kepada kita, ya misalnya agamanya kita ya dia sering meninggalkan sholat atau puasa gitu ya, kita boleh saja menolak dan bukanlah termasuk kedurhakaan kepada orang tua menolak pernikahan, menolak perjodohan gitu. Soalnya menyangkut kepada kehidupan si anak, juga orang tua juga harus sedikit mengerti kepada anaknya. Harus ya menjodohkan sih boleh-boleh saja, tapi setidaknya lah kasih pilihan antara iya atau tidak kepada anak tersebut. Ya jadi orang tua juga harus mengerti gitu. Sekian Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Sania Tutohiro. Yang berikutnya Mahfirotul Latifah. Tema yang diambil oleh Mahfiro adalah pacaran Islami. Di sekitar kita ada bank syariah, ada asuransi syariah, ada pegadaian syariah, dan lain-lain. Demikian pula kata Islami. Banyak orang menggunakannya untuk melabeli kegiatannya. Ada musik Islami, ada joget Islami, ada juga pacaran Islami. Bagaimana pendapat Anda tentang pacaran yang diberi label Islami? Silakan 5 menit. Menurut saya kalau pacaran itu kan sudah dasarnya itu haram, jadi jangan ditambah-tambah Islami, karena pacaran Islami itu sebenarnya tidak ada. Kalau bagi kalangan pondok pesantren itu dengan cara ta'arufan saja, bukan dengan cara pacaran. Karena mendekati saja itu tidak boleh, apalagi sampai terjerumus sampai melakukan pacaran.
Silakan kalau mau dilanjut. Sudah? Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mahfiratul Latifah. Terakhir, Nafsul Mutmainah. Sini aja. Asofa. Ada di luar kayaknya. Tapi tema yang terakhir, pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif sangat muda, yaitu di bawah 18 tahun. Di satu sisi, hal tersebut bisa memunculkan resiko kesehatan bagi perempuan, memicu munculnya kekerasan seksual, seringnya pertengkaran akibat kurang dewasa, sampai pada perceraian dan lain-lain. Tapi di sisi lain, bisa menghindarkan diri dari kemaksiatan dan dosa seperti pacaran dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang fenomena pernikahan dini yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita? Silakan, waktunya 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kebanyakan di sekitar kita masih banyak yang terjadi pernikahan dini, apalagi di desa-desa. Nah, itu penyebabnya adalah salah satu dari faktor anaknya sendiri. Terkadang dia sudah terlanjur hamil duluan, jadi terpaksa harus menikah. Jadi memang di sisi lain pernikahan dini itu ada dampak negatif dan positifnya. Di antaranya dampak positif seperti yang dikatakan Bu Nini tadi, bisa mencegah dari perbuatan keji, yaitu seperti pacaran. Tapi di sisi lain juga bisa tidak baik untuk kesehatan, karena menikah itu bukan hanya kita menyerahkan badan kita gitu, bukan, karena juga harus menyiapkan mental dan fisik. Untuk apa? Agar kedepannya kita agar kedepannya kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready? Ready. Okay. 1, 2, 3. Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. And how are you today? Good morning, everybody. How are you? Thank you for your attention. Today, I want to introduce myself. Hello guys, my name is Nafsul Mutmainah. You can call me Nafsu or Ina. I was born on Pasuruan 2 November 2002, and I live in Gelang Tambang village. But now I'm staying in here in Islamic boarding school As-Sulhan, and I am from 11th grade A. By the way, my hobby is travel. Why? Because it is very entertaining with me. And I am very like chocolate because it is very delicious for me. And then I have idol. She is Nurda Mansur. Do you know? Why? Because I think she is a very perfect girl. It is multi-talented girl. She's beautiful, smart, and good people. So I have ambition in multi-talented girl. For example, entrepreneur and Hafizatul Quran. I have young brother. His name Ahmad Sahal and Muhammad An-Nazani. My father's name Mahfud and my mother's name Mahmuda. The last I want to say, I love him, my family, because
it is very exciting for me. Okay, I think enough for my speech. Thank you very much for your attention, and I'm so sorry for my mistake. And then the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak nih, Yun. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Ya asdiqai al-ahibba, fi hadha al-yawm ana ta'arif bi nafsi. Ismi Nafsul Mutmainnah. Wulidtu bi Basuruan fi tarikh 2 November 2000. Wal ana umuri 17 sanatan. Askunu fil qaryati Patbon. Walakin ana ta'allamu fil ma'had as-salha wa ana min firqati thani aliyah. Ala fikrah hiwayati as-safar li'annaha sa'idatun jiddan wa ana uhibbu al-tamassur. Limadha? Li'annaha al-mar'atu at-tayyibatu wa hafizatul Qur'an. Idzan ana uridu ata'ammul tahfizatul Qur'an wa an akuna sa'idatul a'mal fil mustaqbal. Fakafaitu bihadza. Syukran katsir ala ihtimamikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya dulu. Orangnya peduli sama saya lebih peduli sama dia. Begitu pun sebaliknya. Dan saya itu tidak suka bercerita, bahkan banyak yang bilang saya itu cuek. Ya, itu fakta. Karena saya suka males ngomong. Dan salah satu karena cerita saya itu judulnya Cinta Dalam Doa. Sinopsisnya saja ya. Gimana ada seorang itu perempuan, dia gadis biasa-biasa saja yang mencintai seorang lelaki itu anak pesantren, tapi dia tidak bisa meluapkan perasaannya. Dia hanya bisa memendam dan hanya bisa dipanjatkan melalui doa-doa. Kurang lebih seperti itu sinopsisnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ini terlihat gak jelas atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Linda Maulida. Mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik dengan ceritanya, bisa mungkin sudah dibukukan Mbak Indah, bisa beli di Gramedia, mungkin bisa pesan. Selanjutnya yang akan menampilkan bakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur sekali ya, saya tidak punya bakat juga, dan saya juga belum tahu bakat saya. Namun tadi sama Ustaz disuruh ngaji atau salawat katanya. Tapi saya nggak bisa kalau salawat ya. Suara saya juga nggak bagus gitu. Mungkin dengan ngaji tartil ya. Ngaji tartil. Saya mengambil materi dari Penawari surat Al-Imran ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak ada yang mau menjawab salam tadi? Hukumnya menjawab salam apa? Sekali lagi kita jawab bersama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya tidak nyangka nyampe pada tahap ini. Jadi semalam saya gak menyiapkan bakat apa-apa. Tapi sebuah hari memberikan saran untuk sholawatan. Mau tak? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. بمولد الهادي بمولد الهادي وضاءت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن في مولد الهادي وضاء الأكوان في مولد الهادي وضاء الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا مبعث الرحمن يا كاشف الأمة يا مبعث الرحمن يا كاشف الأمة
ya bahjatan dunia, ya rahmatan rahman, ya habibal qalbi, ya khairul baraya, ya hidika bil haqi, rasulan hidayah, ya habibal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina atau nafsul sah, nafsul sah, nafsul sah, nafsul sah, nafsul sah. Nafsul sah, 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 nafsul mutmainah sah, nafsul 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 sah. Berjumlah 20. Jadi